ketika jumlah momen pada titik kumpul itu 0, ini kan 0 kan? Min 1,99 dan 1,99 jumlah 0. Momen titik kumpul C 1,27 dan plus 1,27 di jumlah 0. Ini artinya apa? Pendistribusian momen ini benar, gitu ya. Dia sempurna. Kalau nggak sempurna ini di jumlah tidak 0. Jadi kontrolnya ya cuman ini. Nanti kalau misalnya BA, BC tidak 0, berarti pasti ada kesalahan di sini-sini nih. Nah, pendistribusiannya masih salah. Tapi kalau sudah di jumlah 0, nah itu tanda-tanda benar, gitu ya. Karena pendistribusian ini ya seperti tadi, karena dimulai dari harga mutlak yang paling besar, ya, dilepaskan, ditangkap oleh titik C. Dari C dikembalikan lagi ke A, kan itu kan ceritanya gitu. Dari C dikembalikan lagi A. Setelah dikalikan dengan koefisien distribusi, diberikan ke C lagi. C dikalikan koefisien distribusi, dikembalikan ke A, ke B. Ya kan? Dari B ke C, dari C ke B, dari selalu begitu sampai angka 0,01. Kalau sudah 0,01 itu diberhentikan, ya. Nah, setelah ini Anda melanjutkan menghitung reaksi perletakan. Ingat, kalau menghitung reaksi perletakan ini dibalik semua ini, ya kan? Seperti tadi. Kalau plus arah putaran jarum jam dibalik ke kiri. Kalau min berlawanan dibalik ke kanan. Jadi gitu ya. Yang dipakai kalau ini namanya momen titik nih. Ini momen titik. Tapi ketika Anda menghitung reaksi perletakan, momen titik ini dirubah menjadi momen ujung batang. Nah, saya kasih tanda gini, momen ujung batang. Besarnya sama, ini dengan ini besarnya sama, arahnya berlawanan, ya. Gitu. Setelah mendapatkan reaksi perletakan baru menggambar bidang momen dan bidang lintang. Karena menggambar bidang momen ini sudah berkali-kali, untuk saat ini saya tidak menggambarkan ini, ya, tinggal Anda lanjutkan saja, ya. Intinya pendistribusian dua titik kumpul ini, ya, berbeda dengan satu titik kumpul. Nah, kalau dua titik kumpul, ya tinggal dilihat ya, harga mutlak yang paling besar yang mana. Kalau harga mutlak yang paling besar misalnya dari titik C. Dari titik C ini kita lepaskan. Kalau tadi kan karena harga mutlaknya yang terbesar di titik B, dari titik B ini kita lepas duluan. Ya kan? Jadi tadi min 2 dikalikan 0,6, 1,2. Diberikan ke sini separuhnya 0,6. 0,6 ditambah yang di sini. 0,6 ditambah min 1 ditambah 2,08. Sama dengan 1,08. Dikalikan 0,56 jadi sini. Dikalikan lagi 0,44 sini. Masuk ke sini separuhnya, masuk ke sini separuh. Ini dikalikan lagi. Jadi sampai kecil ya, 0,01. Setelah itu diberhentikan. Nah, kemudian untuk pendistribusian 3 titik kumpul. Soalnya sama, hanya saya tambahin satu bentang lagi supaya ada titik, 3 titik kumpul ini. Jadi pada balok A, B, C, D, E. Nah, maka kita melihat di sini anonnya berapa gitu kan, kalau di kelaperan gitu. Anonnya berapa? Nah, momen A ada karena dia jepit, momen B ada karena dia jepit, momen C ada karena dia jepit, momen D ada karena dia jepit, momen E nggak ada karena dia sendi. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, 4 anon.
4 anon, 4 persamaan, ya kan kalau di kelaperon. Nah, tapi kalau di metode cross kita tidak menggunakan anonnya itu tidak, tapi kita menggunakan koefisien distribusi, ya kan? Berarti pada gambar ini, ya kan? Pada gambar ini titik kumpulnya itu di sini. Di B, ya, titik kumpul B, titik kumpul C, dan titik kumpul D, ya. Itu ya. Cari momen-momennya ini. Nah, seperti biasa kita hitung koefisien distribusi. Yang pertama itu titik kumpul B, mu BA dan mu BC. 0,40 dan 0,60. Ini sudah dihitung di sini, ya. Yang ya ini kan 0,40, 0,60. Jadi saya nggak usah ngitung lagi. Saya samakan karena itu ya. Terus titik kumpul C didapat 0,56 dan 0,44. Ini juga sudah dihitung di sini. Ya. 0,56 0,44. Nah, terus titik kumpul D. Anda hitung sendiri nanti ya, titik kumpul D. Didapat mu DC 0,52, mu DE 0,48. Nah, habis ini kita lanjutkan momen primer. Nah, momen primernya juga hampir mengikuti tadi ya. Momen primer AB plus 3 ton di sini ya. Momen primer BA min 3 ton meter. Nah, momen primer BC. Nah, 1 ton ini. Ini kurang dikit nih, lupa nulisnya. Momen primer CB ini. CD 2,08, DC 2,8 min ya. Nah, tinggal ini seper 8 PL nih. Jepit sendi ya, sama dengan 1,5 ya. PL per 8. P ini kali 8 kali 4 per 8. Ya. Coba dilihat lagi ininya ya. Apa namanya? Jepit sendi. Ada gaya 2 ton. Ya. Nah, ini akhirnya didapat 1,5 ton meter. Bagaimana pendistribusiannya? Coba perhatikan nih. Nah, pendistribusiannya ini kan cukup rumit, ya. Karena ini ada 3 ini. B, C, dan D. Nah, ini kan. Kita pasang lagi koefisien distribusi momennya itu. 0,4, 0,6, 0,56, 0,44, 0,52, 0,48. Ya, AB-nya ini nggak ada. Ya. Momen primer plus 3 min 3 plus 1 min 1 plus 2,08 min 2,08 plus 1,5. Kemudian dalam satu titik kumpul nih min 3 plus 1 B berarti di harga mutlak ya, harga mutlak min 2. Terus yang di sini min 1 plus 2,08 titik C-nya harga mutlak 1,08. Nah, yang sebelah kanan ini yang titik D min 2,08 plus 1,5. Berarti harga mutlak min 0,58. Nah, ada 3 harga mutlak. Harga mutlak yang paling besar itu kita ambil dan dari situlah kita mulai pendistribusian, itu kan. Jadi kalau dilihat nih, B itu harga mutlak min 2. C harga mutlak 1,08. D harga mutlak min 0,58. Jadi yang paling besar adalah di sini, ya. Maka kita memulai hitungan itu dari sini, ya kan? Kita lihat nih, min 3 plus 1 berarti min 2. Min 2 kali 0,6, 1,2. Min 2 kali 0,4, 0,6. Habis separuhnya karena jepit. Terus plus 0,6. Ya kan? Dari 1,2 dibagi 2, 1,6 ditambah
min 1 plus 2,08, 1,68. 1,68 dikalikan 0,56, 0,94. 1,68 dikalikan 0,44. Ini ya, min 0,74. Dibagi 2 ini 0,37. Ya kan? Perhatikan ini. Dari sini kita tambah ini, min 0,37, min 2,08, plus 1,5. Kalau dijumlah ini, ketiga ini dijumlah, ini kan, nah, saya bulat ini, dijumlah min 0,95. Min 0,95 ditambah, dikalikan 0,48, 0,646. 0,95 dikalikan 0,52, 0,49. Nah, perhatikan ini ya. Tadi yang sebelah sini ya, ini juga dikalikan. Yang tadi kan masuk ke separuh di sini. Ya kan? Masuk separuh di sini, ini dikalikan dengan 0,6, didapat 0,28. 0,47 dikalikan 0,4, dikalikan ya sama dengan 0,19, dibagi 2 0,09. Masuk ke sini separuhnya nih. Jadi dari titik B ini masuk separuh, jadi di sini plus 0,14 separuhnya ini. Dari titik D masuk separuhnya dari 0,49 berarti 0,25. Ini dengan ini dijumlah ya. Perhatikan nih. Ini dijumlah ini. Dijumlah baru dikalikan 0,44. Didapat min 0,17. Ya. Ini kan dijumlah nih. Ya tadi ini dijumlah dikalikan 0,56 menjadi 0,22. Diberikan ke sini separuhnya min 0,11. Dari sini diberikan separuhnya min 0,9. Dikalikan koefisien distribusi 0,52 plus 0,05. Dari sini dikalikan ini 0,48, 0,04. Yang di sini tadi dikalikan 0,6 sekian ya. Ya, ini kan 0,11 dikalikan 0,6 jadi 0,07. 0,11 dikalikan 0,4, 0,04 bagi 2, 0,02. Nah, ini kan. Ini dijumlah, ini separuhnya di sini 0,04. Ini separuhnya masuk ke sini 0,03. Ini dijumlah. Dijumlahkan 0,07. 0,07 dikalikan 0,44. Didapat ini 0,03. Ini kan tadi jumlah 0,07 dikalikan 0,56. Jadi 0,04. Separuh ditaruh ke sini, separuh taruh sini. Ya kan? Dari sini kali ini. Plus 0,01. Nah, berarti udah nggak bisa dilanjutkan lagi kalau sudah 0,01. 0,2 kali 0,48. 0,01. Udah berhenti di sini. Ini juga demikian. Min 0,02 dikalikan 0,6 plus 0,01. Ya, min 0,02 dikalikan 0,4 plus 0,01. Separuhnya ya 0,00. Ya. Ini sudah nggak bisa diteruskan lagi, maka kita jumlah. Dari sini ke sini dijumlah. Ya, didapat plus 3,51. Dari sini sampai sini dijumlah semua. Didapat ini min 1,96. Jumlahnya itu dari momen primer ya. Dari sini dijumlah ke sini semua. Nah, plus 1,96. Ini sudah tanda-tanda benar karena apa? Jumlah momen pada satu titik kumpul sama dengan 0. Ini ya. 1 min 1,96, ini plus 1,96. Terus dijumlah lagi dari sini ke sini. Terus ya jumlah. Didapat min 1,42. Dari 2,08 dijumlah sampai sini. Nah, dari 2,08 ya, dijumlah ke sini nih ya. Terus didapat ini. Terus ini juga gitu ya. Jumlah dari sini nih. Ini kalau Anda perhatikan, titik kumpul B dijumlah 0. Titik kumpul C dijumlah 0. Titik kumpul D dijumlah 0. Artinya apa ini? Pendistribusian momen benar. Ya.
Kalau tidak benar, ini berbeda angka-angka ini. Ya. Kalau ini sudah jelas bahwa hasil momen akhirnya benar, baru dilanjutkan reaksi perletakan. Jadi nanti begitu dihitung reaksi perletakannya, jumlah gaya-gaya vertikal itu sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau sudah, baru dilanjutkan menggambar bidang momen dan bidang lintang. Itu bisa dikerjakan sendiri, itu gambar itu. Kesimpulannya, ya, pada pendistribusian 3 titik kumpul, ya kan, perjalanan pendistribusian itu cukup lama, ya, butuh kecermatan. Tapi polanya begitu, ya, bisa kemungkinan dari tengah, ya kan, dari titik C langsung diberikan ke titik D dan ke titik B. Nanti balik lagi, ya. Jadi bisa balik kalau dari tengah. Kalau dari kanan ya seperti dari kiri tadi. Bisa tidaknya ujiannya nanti ya tergantung kepada latihan pendistribusian momen ini, ya. Karena nanti yang Anda temui, ya, kalau apalagi sudah portal, portal itu minimal 2 titik kumpul, minimal itu ya. Nah, kalau balok minimal 1 titik kumpul. Tapi kalau portal minimal 2 titik kumpul ya. Kalau 2 titik kumpul kan ini tadi, ini 2 titik kumpul. Ya, kalau portal itu 2 titik kumpul itu portal sederhana, ya kan? Dan tidak mungkin kalau ujiannya portalnya sederhana, pasti ada tambahan-tambahan lagi ya. Batangnya ditambahin sehingga menjadi 3 atau 4 titik kumpul. Gitu. Jadi baik titik kumpul 1, titik kumpul 2 dan titik kumpul 3 itu harus bisa. Harus ya. Kalau Anda nggak bisa, pasti ujiannya gagal terus nanti, ya. Harus gitu, ya. Diulang-ulang gitu. Dioret diulang-ulang gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Gitu ya. Saya akan memberikan latihan nanti dimulai pada hari Senin. Ya. Jadi Senin itu akan saya kirimkan soal ya, 2 titik kumpul dan 3 titik kumpul. Ya. Pada hari Senin saya kirimkan ke 2G2 dan 2G1. Gitu ya. 2G1 lebih duluan saya berikan materi ini ya. Kalau yang di tugas tadi malam yang Anda kumpulkan itu masih 1 titik kumpul, ya kan? Sederhana, hanya sekali ketemu seperti ini ya, udah ketemu momen akhir. Nah, nanti nggak mungkin dong kalau saya memberi ujian 1 titik kumpul, ya mungkin saja. Kalau balok mungkin 1 titik kumpul, begitu portal mungkin 3 titik kumpul gitu ya. Nah, dengan penjelasan saya ini, silahkan kalau ada pertanyaan. Mungkin Anda belum pahamnya di mana, nanti akan saya ulangi. Silakan.